Minggu 26 November 2023 merupakan Hari Raya Kristus Raja. Pewartaan Injil diambil dari Injil Matius. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah setia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Minggu terakhir dari tahun liturgi diakhiri dengan Hari Raya Kristus Raja. Pada Hari Raya Kristus Raja kali ini, umat beriman diperdengarkan dengan pewartaan Yesus yang datang dalam kemuliaannya untuk mengadili setiap pribadi manusiawi. Kedatangan Yesus itu menampakkan kekuasaannya sebagai penguasa atas segala sesuatu, terutama atas umat manusia. Dalam kemuliaannya, Yesus diiringi oleh semua malaikat dan bertahta sebagai seorang raja. Satu hal menarik dari pewartaan raja ini adalah gambaran tentang sebuah kerajaan. Dimanapun di berbagai belahan bumi ini, kerajaan merupakan suatu ruang lingkup yang dimiliki oleh seseorang yang disebut raja. Dalam perjalanan sejarah, ada juga yang disebut kaisar, ada yang disebut Firaun, ada juga yang disebut sultan. Semua sebutan itu menuju pada seorang penguasa tunggal. Gambaran penguasa tunggal kiranya sangatlah jelas bahwa seseorang memiliki segala sesuatu yang ada di daerah tertentu, termasuk semua orang yang ada.
Mereka yang biasa disebut rakyat sekadar menumpang hidup pada sang penguasa tunggal itu. Hidup mereka ditentukan oleh raja melalui berbagai peraturan yang harus ditaati. Kepemilikan diwariskan kepada keturunannya. Biasanya anak pertama dan laki-lakilah yang mewarisi kekuasaan. Yang bukan keturunan langsung dari sang raja sama sekali tidak dapat mewarisi kekuasaan atas kerajaan. Sangat menarik untuk diperhatikan adalah kehendak Yesus sang raja. Dari pengadilan yang dijalankannya secara implisit, sang raja menghendaki kesejahteraan umum. Keadilan bagi seluruh rakyat harus terjadi. Pemerataan kesejahteraan haruslah terjadi. Mereka yang tidak mewujudkannya akan memperoleh hukuman abadi oleh sang raja. Penampakan Yesus sang raja ini tampaknya justru ditujukan pada mereka yang secara sosial memiliki kemampuan. Mereka yang dianugerahi maupun yang menerima hukuman merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan secara sosial untuk mengembangkan kesejahteraan bersama. Memang tampaknya tidak tersoroti masalah struktur sosial, tetapi dapat didapati dua kelompok sosial, yakni antara yang miskin dan yang kaya. Mereka yang kaya ataupun yang memiliki kedudukan sosial bagus seharusnya melibatkan kaum miskin di dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka, sehingga terbangun tatanan kesetaraan di dalam kehidupan manusia. Penting diperhatikan juga bahwa apa yang dilakukan orang terhadap mereka yang kecil dilakukan bagi sang raja. Di sini aku mendapati bahwa kemapanan sang raja ditentukan oleh bagaimana pemerataan kesejahteraan terjadi pada rakyatnya. Raja yang lalim tentu tidak akan peduli akan kesejahteraan rakyatnya, apalagi tentang pemerataan. Raja yang bijak akan memperhatikan kesetaraan di antara rakyatnya. Tidak ada seorang pun yang akan dibiarkan menderita oleh sang raja. Ini tentu menunjuk pada pribadi Yesus yang adalah sang raja yang bijaksana. Ketimpangan ekonomi atau ketidakadilan sosial sepanjang hidupku menjadi sorotan yang tak pernah terselesaikan. Hasil-hasil pembangunan tetap saja dinikmati segelintir orang. Meski sepanjang sejarah ditemukan banyak tokoh yang memperjuangkan kesejahteraan umum atau keadilan sosial, tetap saja hal itu tidak dapat terselesaikan tuntas. Apakah dengan demikian utopis semata tentang kesejahteraan umum dan keadilan sosial? Ataukah menunggu kedatangan Yesus sang raja agar gamba hidup manusia itu tergapai? Bukankah dengan demikian berarti hidup dan kehidupan umat manusia berakhir? Pewartaan tentang kedatangan Yesus sang raja seharusnya tidak menimbulkan atau mengembangkan pesimisme hidup. Umat beriman seharusnya tetap bergairah di dalam menjalani hidup dalam kebersamaan dengan sesama. Umat beriman seharusnya tidak patah semangat di dalam melibatkan diri mengembangkan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Kedatangan Yesus sang raja menjadi akhir dari proses menjadi dan masa penantian. Kesempurnaan hidup manusiawi dan saat penantian terpenuhi dengan kehadiran Yesus ini. Seharusnya menjadi daya tarik tersendiri bagi umat beriman. Bagaikan menanti seorang kekasih yang sangat dicintai dan dirindukan, kedatangan Yesus untuk senantiasa membangkitkan gairah hidup. Umat beriman senantiasa berdandan diri agar sewaktu-waktu siap menyambut kedatangan Yesus.
Dandanan terindah umat beriman tentu saja bagaimana keterlibatan umat beriman sungguh menentukan di dalam pengembangan kehidupan masyarakat. Bagaikan garam, meskipun sedikit menentukan nikmatnya suatu masakan. Tanpa garam, masakan terasa hambar. Keterlibatan itulah yang pada akhirnya akan dipertanyakan oleh Yesus ketika ia datang sebagai Raja. Apakah umat beriman sungguh memprioritaskan mereka yang miskin dan tersingkir, ataukah justru mengabaikannya? Bahwa penentuan atau keputusan akhir ada pada Yesus, namun proses yang dijalani ada pada setiap pribadi umat beriman. Setiap pribadi harus mempertanggungjawabkannya kepada Yesus. Pada saat itu, tidak ada orang lain yang dapat membantu. Jabatan sosial ataupun kekayaan tidak berguna sama sekali. Orang mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi di hadapan Hakim Agung. Membuka akses keterlibatan seluas mungkin bagi setiap orang, baik secara internal di dalam kehidupan jemaat maupun secara eksternal, tentu merupakan perbuatan bersama seluruh umat beriman yang akan sangat berguna. Posisi-posisi tertentu memang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jabatan-jabatan tertentu membutuhkan skill tertentu pula. Namun posisi dan jabatan sosial tidak eksklusif hanya sebagian orang semata. Sebagai misal, karena banyaknya uang yang diberikan, maka seseorang dapat menjadi seorang guru. Atau karena kekuasaan yang dimiliki oleh keluarganya, maka orang tidak memenuhi syarat pun dapat menduduki sebuah jabatan tertentu. Kehidupan jemaat seharusnya mencerminkan kehendak Yesus Sang Raja. Mereka yang miskin dan tersingkir seharusnya diperhatikan sungguh. Mereka jangan diabaikan atau ditinggalkan. Mereka bukanlah beban perjalanan hidup. Mereka butuh diberdayakan agar mampu terlibat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah tidak membuat aturan yang justru menyingkirkan orang. Contohnya adalah memakai sepatu dengan harga 200 sampai 300 ribu rupiah. Bagaimana dengan orang yang hanya mampu membeli sepatu karet seharga 35 ribu rupiah? Dengan sendirinya mereka akan terhalang atau bahkan hengkang dari kebersamaan. Oleh karena itu, sangatlah penting memperhatikan aturan-aturan baik di dalam jemaat maupun masyarakat pada umumnya. Apakah aturan-aturan yang ada sungguh memberikan peluang seluas-luasnya bagi keterlibatan banyak orang, ataukah justru menghalang-halangi dan mengusir orang untuk terlibat? Kesejahteraan bersama atau keadilan sosial seringkali ditentukan oleh kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang diberlakukan. Tidak sedikit orang cerdas yang pada akhirnya seumur hidup tidak dapat menikmati perjalanan negara karena penghasilannya yang pas-pasan. Orang tidak dapat dikatakan tidak memiliki skill karena sebenarnya dirinya tidak pernah memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang memadai. Akhir kata, pewartaan tentang kedatangan Yesus sebagai Raja merupakan peringatan keras bagi umat beriman agar waspada terhadap perjalanan hidupnya. Pewartaan ini sekaligus juga menjadi evaluasi terhadap hidup umat beriman. Apakah aku sudah menjalani hidup sebagaimana dikehendaki Yesus untuk mengutamakan mereka yang miskin dan tersingkir? Selamat memasuki masa Advent.